Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heti Aisyah, program studi farmasi kelas 2B, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di video ini saya akan menjelaskan tentang integrasi nasional. Yang pertama, pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan konsep yang perlu dipahami oleh semua warga negara heterogen seperti Indonesia. Pasalnya, Indonesia merupakan negara dengan keberagaman yang tersebar luas dari Sabang sampai Merauke. Itulah mengapa integrasi nasional sangat diperlukan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, integrasi memiliki arti pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat. Sedangkan arti dari kata nasional berarti bangsa. Jadi, integrasi nasional adalah proses persatuan wilayah yang di dalamnya terdapat sebuah perbedaan. Perbedaan tersebut meliputi suku, budaya, agama, ras, dan faktor kebangsaan lainnya. Dari segi antropologis, integrasi nasional merupakan proses penyesuaian diri dengan berbagai faktor budaya untuk mencapai keselarasan fungsi-fungsi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Di sisi lain, integrasi nasional mencerminkan susunan proses persatuan dari kumpulan individu dari berbagai wilayah berbeda dan mempunyai perbedaan. Selanjutnya, pengertian integrasi nasional menurut para ahli. Yang pertama ada Safruddin Bahar. Menurut beliau, integrasi nasional adalah proses penyatuan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Menurut Minor Weiner, integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam suatu kesatuan wilayah, dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. Menurut Howard Riggins, integrasi nasional merupakan penyatuan bagian dalam suatu negara, mulai dari keseluruhan masyarakat yang berbeda-beda menjadi satu kesatuan tanpa memandang dari segi apapun. Menurut J. Sujati Juwandono, integrasi nasional merupakan sebagai cara dan bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Menurut Dr. Nazaruddin Syamsuddin, integrasi nasional merupakan proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupan, mulai dari aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Selanjutnya, faktor terbentuknya integrasi nasional. Yang pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia, seperti yang sudah dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Keempat, penggunaan bahasa Indonesia. Yang kelima, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Yang keenam, adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. Yang ketujuh, adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Yang kedelapan, adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Yang kesembilan, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yakni Pancasila. Yang terakhir, adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Selanjutnya, syarat integrasi nasional. Berhasil tidaknya integrasi nasional sangat bergantung pada hal-hal berikut ini. Terpenuhinya kebutuhan setiap anggota masyarakat oleh anggota masyarakat lainnya. Terciptanya kesepakatan bersama mengenai macam-macam norma yang berlaku di masyarakat dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Nilai dan norma sosial yang ada dijadikan sebagai aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional. Selanjutnya, ada manfaat menerapkan integrasi nasional.
Yang pertama, menumbuhkan kesetiaan nasional. Yang kedua, menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas nasional. Yang ketiga, menumbuhkan rasa nasionalisme. Yang keempat, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Yang kelima, menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan. Yang keenam, menumbuhkan rasa tenggang rasa, solidaritas, gotong royong, dan toleransi. Yang ketujuh, menghargai perbedaan. Selanjutnya, ada jenis integrasi nasional. Yang pertama, ada integrasi sosial, yaitu sebuah integrasi yang memiliki tujuan untuk menyesuaikan atau menyelaraskan diri sebagai kelompok untuk dapat menghasilkan kehidupan yang tentram serta serasi. Yang kedua, ada integrasi nasional, yaitu merupakan susunan proses penyesuaian dari beberapa unsur yang mungkin berbeda dalam masyarakat. Digunakan untuk menghasilkan kehidupan yang serasi, sehingga dapat memberikan fungsi tersendiri untuk masyarakat. Yang ketiga, ada integrasi kebudayaan, yaitu penyesuaian antara unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda untuk mencapai sebuah keselarasan serta keserasian di dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, contoh wujud integrasi nasional di Indonesia. Yang pertama, sikap toleransi antar umat beragama. Walaupun agama kita berbeda dengan teman, tetangga, atau saudara, kita harus saling menghormati. Yang kedua, sikap menghargai dan merasa ikut memiliki kebudayaan dari daerah lain, bahkan mau mempelajari kebudayaan daerah lain. Misalnya, masyarakat Jawa atau Sumatera yang belajar menari legong yang merupakan tarian adat Bali. Itu tadi penjelasan integrasi nasional dari saya. Maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.